Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Reza dengan NIM D12111111007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya yang berjudul Pengolahan limbah cair laboratorium kimia menggunakan metode elektrokoagulasi. Penelitian ini dilatar belakangi karena kegiatan praktikum dalam pembelajaran yang tinggi mengakibatkan jumlah limbah cair yang banyak. Limbah laboratorium menjadi salah satu air limbah dengan kandungan berbahaya yang cukup tinggi. Saat ini, sebagian besar air limbah laboratorium belum diolah secara mandiri oleh pihak laboratorium karena masalah biaya dan teknologi. Limbah laboratorium ini dibagi menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan khusus agar baku mutu limbah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999. Oleh karena itu, diperlukan satu pengolahan sebelum dibuang ke badan air. Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu elektrokoagulasi. Elektrokoagulasi menjadi salah satu alternatif pengolahan karena mudah, sederhana, namun menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi atau lebih besar. Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu pertama untuk menguji kandungan sifat fisik, kimia, dan biologi limbah cair laboratorium sebelum dan sesudah pengolahan limbah dengan metode elektrokoagulasi. Yang kedua itu mengetahui efisiensi elektrokoagulasi terhadap penyisian logam yang cukup tinggi. Untuk metodologi penelitian ini dibagi menjadi 5 langkah. Yang pertama itu adalah melakukan analisis awal sifat fisika, kimia, dan biologi air limbah. Yang kedua itu ada memasukkan air limbah sebanyak 1 liter ke dalam reaktor elektrokoagulasi. Dan yang ketiga itu mengalirkan tegangan listrik sesuai dengan yang ditetapkan. Yang keempat ada elektrokoagulasi dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir itu menganalisis kembali hasil percobaan, yaitu analisis fisika, kimia, dan biologi. Untuk hasil dan pembahasan di sini dibagi menjadi 5, yaitu ada pengukuran COD dan BOD. Pengukuran COD dan BOD dilakukan dengan variasi elektrolit dan terjadi penurunan pada proses elektrokoagulasi keempat, yaitu sebesar 63,37%. Hal ini berarti komposisi elektrolit dan limbah paling baik dengan perbandingan 1:9. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar elektrolit yang ditambahkan, maka BOD penurunan BOD akan semakin tinggi atau efisiensi penurunan BOD akan semakin besar. Yang kedua itu ada pengukuran logam. Di pengukuran logam sendiri divariasikan ada 2 variasi, yaitu variasi konsentrasi elektrolit dan variasi waktu. Dari grafik di atas, dari grafik yang ditampilkan itu dapat dilihat efisiensi tertinggi dapat dari perbandingan limbah dan elektrolit sebesar 1:3, yaitu 95,39% untuk Cu dan 91,87% untuk logam Cr. Sedangkan efisiensi waktu tertinggi pada menit ke 180 menit atau 3 jam, yaitu 95%. Dapat disimpulkan bahwa variasi konsentrasi elektrolit dapat mempengaruhi dalam penurunan logam, yaitu semakin kecil elektrolit maka semakin besar penurunan logam yang dihasilkan. Sedangkan semakin lama waktu yang digunakan maka semakin tinggi pula efisiensi penurunan logam pada proses elektrokoagulasi. Yang ketiga itu ada pengukuran TSS. Di TSS sendiri dibagi menjadi 2 variasi juga, yaitu variasi konsentrasi elektrolit dan variasi waktu. Dari grafik yang ditampilkan dapat dilihat bahwa perbandingan konsentrasi 1:3 merupakan efisiensi terbesar. Penambahan konsentrasi elektrolit terlalu banyak dapat menurunkan efisiensi penurunan TSS. Sedangkan perbandingan waktu nilai efektivitas tertinggi sebesar 87,13%, yaitu pada menit 180 atau 3 jam. Berarti ini sama dengan penurunan logam yang tadi, yaitu semakin sedikit penambahan elektrolit, maka semakin besar efisiensi penurunan TSS. Sedangkan untuk variasi waktu, semakin lama waktu yang digunakan, maka semakin tinggi pula efisiensi yang dihasilkan. Dan yang keempat itu ada pengukuran TDS. Untuk pengukuran TDS sendiri dibagi menjadi 2 variasi juga, yaitu variasi konsentrasi elektrolit dan variasi waktu. Dari tabel juga bisa dilihat untuk penambahan konsentrasi elektrolit terlalu banyak dapat memperkecil efisiensi penurunan TDS.
Sedangkan pada variasi waktu menunjukkan semakin lama waktu kontak yang digunakan maka efisiensi semakin meningkat. Berarti ini sama juga dengan penurunan logam dan TSS tadi. Semakin kecil penambahan elektrolit maka semakin besar pula efisiensi penurunan untuk TDS. Sedangkan untuk waktu, semakin lama waktu yang digunakan maka semakin besar juga efisiensi yang dihasilkan. Oke, untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan metode elektroregulasi menggunakan elektroda AL, kadar BOD dapat menurun sampai 63,37%, kadar logam Cu 95,39%, Fo 79,32%, Cr 91,78%, dan Pb 72,21%. Padatan tersuspensi atau TSS menurun sebesar 87,13% dan TDS 96,34%. Limbah cair laboratorium yang telah diolah dengan metode elektroregulasi masih di atas ambang batas kadar limbah yang diperbolehkan menurut Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1959. Bisa dilihat pada tabel di samping. Dan ini bisa dilihat juga parameter perbandingan antara baku mutu limbah dan hasil perlakuan. Masih dibilang sangat jauh dari hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, mungkin di penelitian selanjutnya bisa dilakukan variasi yang lebih baik lagi, seperti penambahan adsorpsi atau adsorben seperti zolet atau karbon aktif. Siapa tahu dari perlakuan tersebut bisa menambah efisiensi untuk penurunan dan untuk memenuhi baku mutu limbah agar limbah cair laboratorium ini dapat dibuang ke badan air. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.